Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, dan nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita semua bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas Ramadan. Semoga kita semua dalam melaksanakan aktivitas ibadah Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, di mana diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Kita sebagai orang Islam harus ingat kepada 3/17. 17 yang pertama adalah 17 Ramadan, yaitu diturunkannya Al-Qur'an. 17 yang kedua adalah 17 rakaat, yaitu kewajiban yang kita lakukan setiap waktu. Dan 17 yang ketiga adalah 17 Agustus 1945, di mana pada waktu itu memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linnas sebagai petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk manusia. Apakah setiap manusia yang begitu kompleks jumlahnya, bermacam-macam bangsa, bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam negara, ada Australia, Amerika, Indonesia, China, Arab, Mesir, Israel, dan sebagainya. Apakah semua manusia itu akan mendapatkan hidayah? Allah lebih spesifik mengatakan di dalam Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa saja orang-orang yang termasuk orang-orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah orang-orang yang percaya, yang beriman dengan yang ghaib. Setelah itu wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mau mendirikan sholat. Setelah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang mau menginfakkan sebagian rizkinya yang telah Allah berikan kepada manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dan seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai pedoman manusia, supaya manusia bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini adalah tujuannya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana
kita menghidupkan Al-Quran. Menghidupkan Al-Quran itu tidak cukup dengan hanya membaca, belum cukup. Hanya memahaminya saja belum cukup. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan Al-Quran? Yaitu di samping dengan cara membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, lalu dengan ditambah mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan kepada orang-orang yang lain. Sehingga dengan demikian fa insyaallah kita akan bisa menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau menghidupkan Al-Quran dengan lewat ucapan, dengan lewat tindakan, menghidupkan Al-Quran dengan cara tingkah laku dan akhlakul karimah. Sampai-sampai dan para sahabat bertanya, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Lalu Siti Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhu Al-Quran." Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran. Maka dengan demikian marilah kita bersama-sama memasyarakatkan Al-Quran. Kalau orang guru PJOK punya semboyan, punya slogan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, kita guru agama mempunyai slogan dan mempunyai prinsip memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.